Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andrian Maulana dari kelas reguler J Pendidikan Sejarah 2023. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Sebelum masuknya kita ke materi selanjutnya, kita akan mengetahui sejarahnya dulu tentang masuknya Islam di Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ini dibuktikan tentang berita dari Cina yaitu di dinasti Tang pada tahun 604 Masehi. Diperkirakan pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Barus atau Fansur yang dihuni oleh para pemukim dari Arab yang memeluk agama Islam. Mereka mendirikan komunitas ataupun kampung di daerah sekitar dan melakukan penyebaran agama Islam. Nah, diperkirakan ini terdapat di daerah Barus atau Fansur, tempat mukimnya orang-orang Arab atau pedagang dari Arab, sehingga diperkirakan ini mereka datang pada saat itu pada abad ke-7 melalui Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan pada masanya yang terkenal. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ini adalah makam Maligai. Makam Maligai ini yang ada dapat di Barus seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini merupakan titik nol penyebaran agama Islam di Sumatera ataupun di Indonesia, dan diyakini merupakan makam yang bercorak dari Gujarat atau India. Nah, jadi inilah bukan titik nol penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada makam Maligai seperti yang Anda lihat saat ini. Dan ada beberapa teori tentang maksudnya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah anak benua. Diperkirakan masuk ke Indonesia atau teori ini pada abad ke-12 atau abad ke-13. Yang kedua itu teori yang paling kuat itu teori Arab. Diperkirakan pada abad ke-7 seperti yang kita bahas tadi tentang sejarah awal masuknya Islam di Indonesia, diperkirakan pada awal abad ke-7. Nah, ini teori yang sangat kuat itu teori Arab. Yang ketiga itu teori Persia pada abad ke-11 dan teori Bengali yang diperkirakan pada abad ke-13. Selanjutnya kita akan bahas tiap materi ataupun teori-teori yang ada yang kita bahas tadi, yaitu ada 4, yaitu teori anak benua, teori Arab, dan teori Persia, dan teori Bengali. Yang pertama itu teori anak benua. Teori ini didasarkan oleh pengamatan dari nilai-nilai tidak adanya nilai Arab di masa-masa awalnya Islam pada abad ke-12 ataupun abad ke-13. Snob yang merupakan pencetus dari teori ini mengatakan ada beberapa pelabuhan atau anak benua India yang merupakan tempat bersinggahnya para pedagang-pedagang, dan mereka bermukim di sana dan mendirikan komunitas Muslim. Melalui ini mereka menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera dan di Indonesia. Jadi pengamatan ini melalui tidak terdapat nilai-nilai pada awal masuknya Islam. Jadi diyakini merupakan teori dari anak benua yaitu India. Yang kedua itu adalah teori Arab. Nah, seperti saya bilang tadi, teori Arab ini teori yang sangat kuat dan sangat relevan. Yang diperkirakan teori Arab ini atau orang-orang Arab ini masuk agama Islam, masuki Indonesia itu pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan ataupun pelayaran yang dilakukan oleh para saudagar-saudagar Arab yang mereka melakukan berniaga di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera melalui Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan atau tempat berniaga yang paling terkenal pada masanya. Dan mereka mendirikan pemukiman Muslim dan menyebarkan agama Muslim ataupun Islam di sana. Dan ini adalah teori yang sangat kuat daripada teori-teori lainnya, yaitu teori Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini berbeda dengan teori sebelumnya karena berdasarkan historis ataupun sejarahnya, teori Persia ini lebih mengambil dari beberapa kata yang merupakan kata-kata yang sering digunakan di Indonesia, seperti wakaf, tawaf, ataupun bahasa Arab lainnya yang diperkirakan ini merupakan bahasa Urdu atau Arab dari Persia sana. Jadi mereka mengatakan bahwa ini merupakan dari Persia karena ada beberapa bahasa Persia itu digunakan oleh orang-orang Indonesia yang digunakan oleh bahasa sehari-hari gitu, seperti tawaf ataupun wakaf yang merupakan ciri khas dari bahasa Urdu atau orang-orang Persia atau orang daerah Iran seperti itu. Jadi teori ini menganggap bahwa bukan dari Arab, bahkan dari Persia juga ada. Teori ini menganggap bahwa masuknya Islam ke Indonesia juga ada pengaruh dari teori Persia yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Selanjutnya itu teori Bengali. Teori ini berargumen bahwa keliru semua mengaitkan batu nisan yang ada di Pasai atau di beberapa makam di Barus itu menganggap keliru kalau semua itu adalah teori
anak bunuh atau Gujarat. Karena ada beberapa batu nisan yang mirip dengan batu nisan yang ada di Bengali, yang ada di India. Sehingga dia menentang teori Gujarat ataupun teori anak benua. Karena tidak semua batu nisan yang ada di Barus ataupun di Pasai memiliki batu nisan yang sama dengan Gujarat, atau melainkan sama dengan ada yang ada di batu nisan di Bengali, India. Nah, teori ini menganggap bahwa Islam datang dari daerah Bengali. Nah, teori ini ya lumayan relevan karena beberapa batu nisan itu mirip dengan batu nisan yang ada di daerah Bengali, India. Nah, inilah beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan teori yang paling dominan itu adalah teori Arab. Seperti yang saya bilang tadi, itu teori Arab. Karena teori Arab ini teori yang sangat dominan karena pada masanya, pada abad ke-7 itu orang-orang Timur Tengah itu berniaga ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Berdasarkan jurnal yang saya baca, ini merupakan teori yang relevan. Karena mereka berniaga di area Sumatera atau Selat Malaka dan memukim di Pulau Sumatera dan mendirikan pemukiman Muslim atau komunitas Muslim di sekitarnya, sehingga teori ini sangat kuat dari teori-teori sebelumnya, teori yang saya paparkan tadi. Nah, itu sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.